Di alam semesta, saya dapat memenjarakan iblis, tiga raja iblis besar, di antara mereka bahkan saya tidak tahu kedalaman kekuatannya. Para dewa abadi yang pernah memasukinya binasa. Dia juga tidak bisa lepas dari kematian. Di lautan ketiadaan ini, sesosok melambaikan lengan bajunya, senyum percaya diri di wajahnya, di sampingnya semuanya terlalu lemah, dia satu-satunya yang tidak memakai Void God Armor dan mengenakan jubah sekilas Anda bisa menebak bahwa itu bukan dari Taiksu. Seperti yang diharapkan, yang datang dari alam misterius surga barat, saya sudah mendengarnya sejak lama, sungguh luar biasa ketika saya melihat Anda hari ini. Beberapa orang kuat abadi dari Dewa Taiksu ada di sekitar, dikelilingi oleh jubah dan sanggul halus di kepala memegang tasbih. Di antara alis ada cahaya keemasan samar, dan di sampingku hanya melihat wajahnya, pipinya yang kasar dan tubuhnya yang gemuk. Lemak di tubuhnya membuat tubuhnya terlihat sangat besar. Seketika terasa aneh, mana makananku? Orang kuat Taiksu mengangkat jarinya, segera bawakan makanan lezat dari pegunungan dan laut. Sang Buddha segera mengulurkan tangan dan mengambil sepotong besar daging kaki dan mulai memakannya. Sepertinya dia sedang makan dan minum makanan pedas. Semua orang di sekitar Taiksu menunjukkan ekspresi bingung. Lagi pula, aku sudah terlalu lama hidup tanpa makanan. Saya tidak tertarik pada makanan sama sekali meskipun Anda berbicara dengan sopan, tapi melihat sosok montok di depanku, lemak di tubuhnya hampir tidak bisa dibawa dalam jubahnya. Namun, kekuatannya mampu menerobos keabadian dewa. Tubuh ini sangat gemuk saat ia membuka mulutnya untuk memakan makanan. Dia juga menunjukkan mulutnya dengan gigi emas. Makanan apapun betapapun sulitnya, sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Beberapa kapal dewa kekosongan, semua prajurit Taiksu kembali ketiadaan, kembali damai, segera menghilang ke dalam ketiadaan. Tidak lama kemudian beberapa pelangi muncul dari kehampaan. Aura adik laki-laki menghilang di sini. Dia bilang dia akan kembali segera setelah dia pergi. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kyun melayang dalam ketiadaan. Di belakangnya adalah tiga dewa. Keterlambatan Xiaoyan untuk kembali membuat mereka khawatir. Saya baru saja meninggalkan dunia para dewa kuno untuk mencari. Jika aku tahu aku seharusnya pergi bersamanya, bagaimanapun, dia adalah tuan kita. Kakak senior, jangan terlalu khawatir, bahkan dalam bahaya ini pasti akan mengubah bencana menjadi keberuntungan. Ratu tidak memiliki instruksi, artinya guru tidak akan berada dalam bahaya. Mungkin itu adalah takdirnya. Meskipun Sen Kijun juga memiliki kekhawatiran di wajahnya, tapi pikirkan baik-baik, sepertinya tidak perlu terlalu khawatir. Tidak, meskipun demikian, tapi adik laki-lakiku tidak cukup kuat untuk berjaga-jaga. Aku akan mencari di area sekitar. Mungkin di sekitar bintang-bintang ini. Kita harus pergi ke bulan dan bintang, pergi ke benteng terdekat Taiksu ini, untuk menjelajah. San Shenjun mengangguk. Mereka sangat mementingkan keselamatan Xiaoyan. Xiaoyan, yang tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, mungkin tidak dapat berempati dengan emosi ini. Di mata mereka Xiaoyan bukan hanya yang mulia, dia juga tuan mereka. Bagaimanapun saya juga ingin melindungi Zhou Quan milik Xiaoyan. Oh, ada mainan baru yang datang. Di ruang di mana Xiaoyan berada, dia berkeliaran tanpa tujuan pada bintang tertentu di ruang ini. Di tengah kehancuran, sepasang mata berbentuk berlian tiba-tiba terbuka. Ada aliran nafas yang datang dari sekeliling. Meski aku tidak bisa meninggalkan dunia ini, tapi sangat menyenangkan di sini. Persembahan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Ia telah menembus keabadian dewa. Tidak buruk. Suara berat sosok itu bergema, lalu dia berdiri perlahan. Itu bukan humanoid melainkan kepala dan badan buaya ditutupi dengan sisik padat. Pedang raksasa yang dipegang dengan tangan, mata binatang itu penuh kegembiraan.
Pada saat yang sama di bintang lain yang tertutup salju di bawah salju tebal itu. Es yang membeku puncak gunung tertinggi dari bintang ini dengan kristal seputih salju sebuah getaran, ada sosok berkulit gelap di kristal salju ada tanda api di antara kedua alisnya, pria gendut sialan ini akhirnya mengirim seseorang masuk, saya sangat kesepian, bersenang-senanglah, tepat ketika Xiao Yan sedang bergegas di luar angkasa, fluktuasi aneh datang dari kehampaan saya melihat ruangan itu hancur seperti cermin, cahaya dingin menderu ke arahnya. Di ruang yang rusak penampakan pertama tubuh manusia berkepala buaya segera, ruang lain juga hancur suara mendesing. Setiap sinar cahaya dingin dan hujan es tidak kalah tajamnya dengan bilah pedang yang tajam, itu menyelimuti Xiao Yan dengan kekuatan yang menakjubkan. Sosok Xiao Yan melintas menghadapi konspirasi seperti itu, dan kecepatan serangannya tidak terlalu cepat tidak sulit untuk mengelak dengan kecepatan kilat, saya pikir tidak ada satupun praktisi di sini. Meski keduanya agak jelek tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, keabadian seorang kaisar belaka, kamu masih berani mengucapkan kata-kata arogan pernahkah Anda mendengar tentang Raja Iblis Api Hitam? Pria berkulit gelap itu mengangkat tangannya api hitam muncul dari tangannya, ada juga peradangan hitam yang menjalar ke seluruh tubuh, jelek. Kamu sebenarnya menyebut Crocodile Tyrant jelek, yang paling aku benci adalah saat orang bilang aku jelek. Tidak ada yang bisa. Monster lain dengan kepala dan tubuh buaya berteriak keras, jadilah orang pertama yang bergegas keluar dia langsung mendatangi Xiao Yan dengan niat membunuh. Bilah kapak ganda genggam Xiao Yan mengangkat tangannya dan jaraknya 1 kaki, dentang. Cahaya keemasan memercik kemana-mana tapi di saat yang sama, Crocodile Tyrant menjerit sosok itu benar-benar melesat ke belakang, matanya melebar melihat Xiao Yan dengan ngeri. Kekuatan fisik yang kuat lebih kuat dari buaya tiran, sekarang giliran Anda untuk mendapatkan mata hitam pria berkepala buaya itu terhuyung beberapa kali. Refleksi balik itu nyata hal yang mengejutkan ini agak berlebihan. Raja Iblis Api Hitam mendengus dingin. Segera mengangkat tangannya api hitam melonjak, berubah menjadi telapak api raksasa di udara lalu dia menamparkan Xiao Yan dengan keras, api. Xiao Yan mengangkat kepalanya api 3 warna keluar dari tubuhnya, tiba-tiba telapak api raksasa di udara tiba-tiba berhenti. Apinya langsung padam mata Raja Iblis Api Hitam semakin melebar, kamu adalah penguasa api yang sebenarnya, saya buta sebelumnya, panggil saja aku Xiao Hei. Raja Iblis Api Hitam bersujud berlutut dengan satu lutut, Xiao Yan hanya dia yang tahu api macam apa yang baru saja dipancarkan Xiao Yan. 3 warna api masing-masing adalah Raja Api nyala apinya bahkan tidak memenuhi syarat untuk disembah, dasar pengecut, buaya pengganggu mengumpat dengan keras. Xiao Yan melihat kedua orang yang baru saja memulai 2 orang yang menyerah sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan apapun. Sedikit mengernyit, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Xiao Yan selesai bertanya, segera saling memandang, apakah kamu juga ditipu oleh Buddha itu? Ini adalah dunianya, pria gendut sialan itu mengandalkan harta karun, ini dunia pria gendut itu. Jika bertemu pria gendut itu langsung, buaya pengganggu ini akan mencabik-cabiknya hidup-hidup. Buaya berkata dengan marah. Bang bang, dia menepuk dadanya beberapa kali. Untuk mengejutkan momentumnya sendiri, Buddha. Apa Buddha? Xiao Yan terus bertanya bagaimana dia bisa masuk ke sini. Tidak bisa merasakan sama sekali, kami Buddha makan menuju kebudaan lahir dengan gigi emas diklaim mampu menggigit semua yang ada di dunia.